Sekarang saya akan bahas mengenai software atau aplikasi atau website ini untuk merubah dari tulisan ke suara atau text to speech. Pada dasarnya ini adalah software untuk editing video, kayak editing video pada umumnya, tapi ini biasa saya gunakan hanya untuk mengambil teks ke suara karena saya butuh itu, karena saya males tag audio, jadi saya pilih untuk menggunakan ini untuk menggantikan suara saya, biar konten yang saya hasilkan itu ada suara, ada narasinya seperti itu. Ini adalah namanya Clipchamp, teman-teman. Ini miliknya Microsoft juga, dan ini bisa diinstal, tapi saat ini yang saya gunakan adalah versi websitenya. Oke, teman-teman langsung klik aja atau buka aja di browser clipchamp.com. Ini pakai laptop atau komputer ya, nggak tahu kalau di HP ada aplikasinya apa enggak. Setahu saya nggak ada, setahu saya, tapi coba deh teman-teman. Oke, tampilannya seperti ini. Langsung aja teman-teman pilih sign in, kemudian teman-teman bisa sign in pakai apapun. Di situ ada Google, ada Microsoft dan lain sebagainya, tinggal login. Karena ini saya sudah login, maka tampilannya langsung masuk. Oke, ini ada menunya seperti ada AI lah dan lain sebagainya. Saya nggak pakai yang lain-lain, saya hanya pakai fokus pakai teks ke suara, karena saya sudah coba yang lain, ini sih yang terbaik dan ini gratis. Paling penting ini gratis. Ada sih yang berbayarnya, tapi yang gratis pun udah sangat-sangat cukup dan enaknya teman-teman, ini nggak ada kreditnya. Kalau biasanya teman-teman kalau di tempat lain itu ada kreditnya 10 kredit, 20 kredit, jadi hanya sehari bisa generate beberapa. Ini enggak. Kemarin saya bikin konten 60 dalam 2 hari, bisa-bisa aja, nggak ada masalah sampai 60 konten short. Tapi oke, langsung aja kita klik buat video baru. Nah, tampilannya seperti ini Pak. Emang karena ini dasarnya video editor, ya seperti ini tampilannya. Oke, langsung aja kita ke menu sebelah kiri, rekam dan buat. Kita fokus ke paling bawah, teks ke suara. Nah, ini teman-teman, ini kita tinggal ketik ataupun copy paste, teman-teman, nanti akan muncul di sini. Sebelum menentukan iya apa enggak, kita bisa pratinjau. Oke, apakah suara, intonasi ini udah sesuai? Karena ini ada banyak sekali pilihan, karena setiap nama ini itu dari segi suara beda, kemudian dari intonasinya pun beda. Coba ya, ini yang lain. Oke, kita coba yang lain. Ini masih kayak orang luar, kayak bahasa Inggris kan, jadi enggak cocok buat saya. Cukup lumayan. Ini pokoknya ini jangan sampai salah, ini harus Indonesia. Kemudian ini pastikan ada tulisannya multilingual. Sebenarnya hampir semua udah multilingual sih ya, udah multilingual semua. Ini bisa dipakai untuk bahasa apa aja teman-teman.
silahkan dipakai, suara cewek, suara cowok, terserah. Dan ini masih ada ini kalau contoh sebelum sebelum digunakan ini bisa dites suaranya seperti apa, intonasinya seperti apa. Nah, ini juga bisa diatur teman-teman, kayak nadanya rendah, tinggi, dan lain sebagainya. Ini bisa diatur, kemudian kecepatannya bisa dikurangin dan juga bisa ditambah sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau misalkan sudah iya nih mau pakai suara ini jangan lupa ini disimpan. Artinya apa? Ini bukan disimpan di komputer ya, ini disimpan untuk masuk ke dalam track. Ini ada track video, ini ada track audio. Nah, kalau enggak disimpan di situ, walaupun ini disimpan videonya atau filenya ini disimpan ke komputer, nggak masuk suaranya, harus tadi disimpan dulu baru nanti diekspor. Ini jangan lupa ditambah judul terus kemudian diekspor. Nah, salah satu kekurangannya menurut saya ini karena untuk save, untuk simpan ini hanya ada format video ya, makanya pakai aja yang paling rendah yaitu 480. Nggak perlu pakai yang 720 ataupun bahkan 1080, itu nggak perlu karena kita nggak butuh visualnya, kita hanya butuh audio. Kemudian setelah dapat audionya gimana ya, saya pakai editing yang lain gitu kan. Oke, sekian dulu pembahasan saya mengenai text to speech. Lain kali kita akan bahas yang lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.